Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Pranata, NIM K1A2 19014, Prodi Kepelatihan Olahraga, Universitas Jambi. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu validitas dan reliabilitas. Materi kedua yaitu homogenitas dan normalitas. Dan yang keempat, uji ANAFA. Yang pertama adalah pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Kemudian Ari Kunto menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kendala atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur. Skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir dengan menggunakan rumus. Validitas suatu instrumen penilaian mempunyai beberapa makna penting, di antaranya seperti berikut. Yang pertama adalah validitas berhubungan dengan ketepatan interpretasi hasil tes atau instrumen penilaian untuk grup individu. B. Yang kedua, validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, menengah, dan tinggi. Yang C. Prinsip suatu tes valid tidak universal. Validitas suatu tes yang perlu diperhatikan oleh para peneliti adalah bahwa ia hanya valid untuk suatu tujuan tertentu saja. 2. Macam-macam validitas. Pada tahun 1940-an dan awal tahun 1950, pada ahli pengukuran pendidikan telah melakukan berbagai macam pengkajian terhadap bagaimana menentukan dan menilai validitas tersebut. Dapat dikelompokkan menjadi validitas yang dapat diketahui melalui pemikiran, validitas logis, dan hal yang kedua diketahui melalui uji empiris atau validitas empiris. Dua hal ini yang merupakan garis besar sebagai dasar pengelompokan validitas tes. Berikut penjelasan dari jenis-jenis validitas tersebut. Ada yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan demikian, validitas logis menunjukkan pada kondisi instrumen valid berdasarkan hasil penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi atau content validity dan validitas construct atau construct validity. Selanjutnya ada validitas empiris. Validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria baik
kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal berarti tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Yang ketiga, pengujian validitas instrumen. Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur hasil belajar dan instrumen non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes, opsi jawabannya bersifat benar atau salah, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif. C. Reliabilitas instrumen. Yang pertama, pengertian reliabilitas, yaitu kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat apabila diteskan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama atau ajak dalam kelompoknya. 2. Macam-macam reliabilitas, yaitu salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya ialah tes tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Reliabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama reliabilitas tanggapan, yang kedua reliabilitas konsistensi gabungan item. Yang ketiga, faktor-faktor mempengaruhi reliabilitas. Selanjutnya materi 2, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Pengertian uji normalitas ada dua, yaitu uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Yang kedua, uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Pengujian normalitas suatu data atau begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik, data yang banyaknya dari 30 angka dalam kurung N lebih besar 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Selanjutnya ada pengertian uji normalitas juga, yaitu formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Selanjutnya, data yang normal memiliki kekhasan seperti median, dan modusnya memiliki nilai yang sama. Selain itu juga data normal memiliki bentuk kurva yang sama, bell curve. Dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa dilakukan. Selanjutnya ada metode chi-square dalam uji normalitas. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal.
Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Selanjutnya, uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Metode chi-square dalam uji normalitas, rumusnya ada X pangkat 2 sama dengan nilai X pangkat 2, OI sama dengan nilai frek observasi, yang ketiga EI sama dengan nilai frek expected atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N sama dengan total frekuensi Pi kali N. Selanjutnya N sama dengan banyaknya angka pada data total frekuensi. Yang selanjutnya ada homogenitas, yaitu homogenitas uji homogenitas variansi. 1. Homogenitas variansi. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas. Yang pertama, mencari varian atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumusnya. Yang B, mencari F, hitung dengan dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Yang C, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan hitungannya. Selanjutnya, uji homogenitas variansi. Contohnya, data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan membaca Y. Baiklah, setelah itu selanjutnya uji ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak HO, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ini ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Selanjutnya ada contoh ANOVA. Contohnya adalah seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6. Di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas
6C diberi pelakuan C. Setelah adanya pelakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6, A, B, dan C. Masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 sampai dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah nilai F. Hitung nilai tersebut dibandingkan dengan nilai dalam tabel F pada derajat kebebasan tertentu atau degree of freedom. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima hak 1, atau yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian siswa antar perlakuan model pembelajaran. ANOVA dalam regresi linear. Kadang para pembaca cukup dibingungkan oleh adanya tabel ANOVA pada hasil analisis regresi linear. Tentunya jika Anda mengerti maksud sesungguhnya dari uji yang satu ini, maka Anda tidak akan bingung lagi. ANOVA dalam perhitungannya membandingkan nilai mean squared dan hasilnya adalah nilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responses sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contohnya, penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini: adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur thorax mesin? Selanjutnya, jenis ANOVA. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau variabel independen, variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responsen atau dependen, variabel atau variabel terikat. Jenisnya ada 2 macam. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.